saya Angela Nenggolan dengan NIM 52432300040 dari kelas Teknik Elektro A. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari mikroprosesor dan mikrokontroler, kemudian akan dilanjutkan dengan fungsi dari masing-masing bagian yang terdapat pada gambar arsitektur, dan terakhir saya akan menjelaskan perbedaan arsitektur antara mikroprosesor dan mikrokontroler. Adapun tujuan dari video saya ini yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah mikrokontroler dan mikroprosesor yang diampu oleh Pak Eka. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mikroprosesor. Nah, mikroprosesor itu apa sih? Mikroprosesor adalah sebuah IC atau integrasi sirkuit yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan pengendalian suatu sistem komputer. Secara sederhana, mikroprosesor dapat dianggap sebagai otak dari sebuah sistem komputer. Di dalam mikroprosesor terdapat bagian utama seperti ALU, control unit, dan register array. Akan tetapi, mikroprosesor pada umumnya masih membutuhkan beberapa komponen lain dari luar seperti memori, serta perangkat input dan output agar dapat bekerja sebagai sebuah sistem yang lengkap. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa bagian mikroprosesor berada di tengah, dan di dalamnya itu terdapat 3 bagian utama, yaitu ALU, control unit, serta register array. Dan di luar mikroprosesor terdapat inputnya di mana input device dan output device serta memory unit. Lanjut, saya di sini akan membahas tentang fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Pertama, ada input device. Nah, input device ini atau perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data ataupun perintah ke dalam sistem agar nantinya dapat diproses oleh mikroprosesor. Contoh perangkat input pada komputer adalah keyboard, mouse, scanner, sensor, dan berbagai perangkat masukan lainnya. Jadi, data yang berasal dari perangkat input akan dikirimkan menuju mikroprosesor untuk diproses. Sebagai contoh, ketika kita menekan sebuah tombol pada keyboard akan mengirimkan data ke sistem, dan data tersebut kemudian diterima dan diproses oleh mikroprosesor. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, ALU ini merupakan bagian dari mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Operasi aritmatika ini misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun operasi perhitungan lainnya. Sedangkan operasi logika misalnya operasi AND, OR, NOT, serta operasi perbandingan seperti lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Jadi, ketika mikroprosesor melakukan suatu perhitungan, sebagian besar proses perhitungan tersebut dilakukan oleh ALU. Dengan kata lain, ALU dapat dianggap sebagai bagian penghitung dari mikroprosesor. Selanjutnya ada control unit atau unit kendali, di mana ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan jalannya prosesor di dalam mikroprosesor. Control unit ini akan membaca instruksi dari program, kemudian menentukan operasi yang akan dilakukan. Misalnya, apakah data harus dipindahkan ke register, dihitung oleh ALU, dibaca dari memori, atau dikirimkan menuju perangkat output. Secara sederhana, jika ALU bertugas melakukan perhitungan, maka control unit dapat dianggap sebagai pengatur lalu lintas data dan instruksi di dalam mikroprosesor. Control unit ini memastikan setiap bagian bekerja sesuai dengan urutan instruksi yang telah diberikan. Selanjutnya ada register array, yang merupakan tempat penyimpanan data sementara yang berada langsung di dalam mikroprosesor. Register memiliki ukuran penyimpanan yang relatif kecil, tetapi memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Dan register ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses.
hasil perhitungan sementara, alamat tertentu, maupun instruksi yang sedang dijalankan. Misalnya, ketika ALU akan menjumlahkan 2 buah angka, data tersebut dapat ditempatkan terlebih dahulu pada register. Setelah proses perhitungan selesai, hasilnya juga dapat disimpan sementara pada register sebelum dikirim ke bagian lainnya. Karena register berada sangat dekat dengan CPU dan proses akses data dapat dilakukan dengan cepat. Lalu ada memory unit atau unit memori, di mana ini berfungsi untuk menyimpan program dan data yang digunakan oleh mikroprosesor. Berbeda dengan register array yang kapasitasnya kecil dan hanya digunakan untuk data yang sedang diproses. Memori ini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Dan pada sistem berbasis mikroprosesor, memori biasanya merupakan komponen yang berada di luar chip mikroprosesor. Sebagai contoh, sebuah komputer memiliki RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara ketika program sedang berjalan, serta media penyimpanan lain untuk menyimpan data. Mikroprosesor akan mengambil instruksi data dari memori, kemudian memprosesnya dan hasil prosesnya dapat dikembalikan lagi ke memori. Lalu yang terakhir ada output device atau perangkat keluaran. Nah, output device ini berfungsi untuk menampilkan atau memberikan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh mikroprosesor. Contohnya adalah monitor, printer, speaker, dan berbagai perangkat keluaran lainnya. Jadi, secara sederhana alur kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Data masuk melalui input device, kemudian diterima dan diproses oleh mikroprosesor. Dan di dalam mikroprosesor ini terdapat control unit yang mengatur prosesor, yang dimana ALU yang melakukan operasi perhitungan dan logika, serta register yang menyimpan data sementara. Mikroprosesor juga berkomunikasi dengan memory unit untuk membaca maupun menyimpan data. Setelah proses selesai, hasilnya dapat dikirimkan menuju output device. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mikrokontroler. Nah, mikrokontroler itu apa sih? Nah, mikrokontroler adalah sebuah IC yang di dalam satu chip sudah terdapat CPU, memori, port, input-output, serta berbagai perangkat pendukung lainnya. Jika mikroprosesor lebih berfokus pada fungsi pemrosesan, maka mikrokontroler dapat dianggap sebagai sebuah sistem komputer sederhana yang sudah berada di dalam satu chip. Karena banyak komponen yang telah terintegrasi di dalam satu IC, maka mikrokontroler sangat banyak digunakan untuk sistem kendali pada perangkat elektronik. Contohnya adalah sistem pada mesin cuci otomatis, alat pengukur suhu, sistem kontrol lampu, robot, sistem otomotif, maupun board seperti Arduino yang menggunakan sebuah mikrokontroler sebagai komponen utamanya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian-bagian yang terdapat pada arsitektur mikrokontroler tersebut. Di sini dapat kita lihat yang pertama itu CPU. Nah, atau Central Processing Unit. CPU ini berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pengendalian seluruh sistem mikrokontroler. Nah, CPU akan membaca instruksi program, lalu mengolah data dan melakukan operasi logika, dan memberikan perintah kepada perangkat-perangkat lain yang terdapat di dalam mikrokontroler. Di dalam CPU sendiri, pada dasarnya terdapat bagian seperti ALU, controller, unit, dan register. Sama seperti yang terdapat pada mikroprosesor tadinya. Jadi, CPU ini dapat dianggap sebagai otak dari mikrokontroler.
Lalu di sini juga ada memori RAM dan ROM. Memori ini digunakan untuk menyimpan program maupun data yang diperlukan untuk mikrokontroler. RAM atau Random Access Memory biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara ketika program sedang dijalankan. Misalnya, ketika mikrokontroler membaca nilai dari sebuah sensor, nilai sensor tersebut dapat disimpan sementara di RAM untuk kemudian diolah oleh CPU. Sedangkan ROM merupakan memori program non-volatile yang digunakan untuk menyimpan program atau instruksi akan dijalankan oleh mikrokontroler. Pada mikrokontroler modern, penyimpanan program biasanya menggunakan flash memory, sehingga program tersebut tetap tersimpan walaupun sumber listriknya dimatikan. Hal ini perlu kita perhatikan, karena pada mikrokontroler, bagian memori tersebut umumnya sudah terintegrasi dalam satu chip bersama CPU. Selanjutnya ada port input dan output, baik secara paralel maupun serial. Nah, port input-output ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antara mikrokontroler dengan perangkat dari luar. Sebagai input, port dapat menerima informasi dari perangkat seperti push button, sensor suhu, sensor cahaya, sensor jarak, dan lain sebagainya. Sedangkan sebagai output, port dapat memberikan sinyal untuk mengendalikan LED, relay, motor display, buzzer, maupun perangkat lainnya. Kemudian, terdapat komunikasi serial yang memungkinkan mikrokontroler bertukar data dengan perangkat lainnya menggunakan protokol komunikasi tertentu. Contohnya adalah UART, SPI, dan I2C, tergantung pada jenis mikrokontroler yang digunakan. Nah, di sini juga pada struktur ini juga kita dapat melihat ada juga blok fungsi khusus. Blok fungsi khusus ini merupakan bagian tambahan yang disediakan untuk melakukan fungsi tertentu sesuai dengan jenis mikrokontroler. Fungsinya ini dapat berbeda-beda tergantung pada mikrokontroler yang digunakan. Sebagai contoh, blok fungsi khusus ini dapat kita gunakan untuk mengendalikan komunikasi tertentu, seperti modul PWE, watchdog, timer, dan fungsi perangkat keras lainnya. Adanya blok fungsi khusus ini membuat mikrokontroler dapat melakukan berbagai pekerjaan tanpa harus selalu menambahkan perangkat tambahan dari luar. Selanjutnya ada timer or counter, yang dimana timer or counter ini digunakan untuk melakukan fungsi yang berhubungan dengan waktu maupun perhitungan pulsa. Sebagai timer, bagian ini dapat digunakan untuk membuat waktu tunda atau delay, mengatur interval waktu, maupun menentukan berapa lama suatu proses berlangsung. Sedangkan sebagai counter, bagian ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau kejadian yang masuk. Sebagai contoh, apabila mikrokontroler digunakan untuk menghitung putaran sebuah motor, sensor dapat menghasilkan pulsa setiap kali motor berputar. Pulsa tersebut kemudian dapat dihitung menggunakan counter. Timer ini juga banyak digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan motor atau tingkat kecerahan LED. Lalu di sini juga terdapat control interupsi atau interrupt control. Interupsi merupakan mekanisme yang memungkinkan CPU untuk sementara menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan dan segera menangani suatu kejadian yang dianggap penting. Sebagai contoh,
CPU sedang menjalankan program utama, kemudian sebuah tombol ditekan. Jika tombol tersebut dihubungkan dengan sistem interupsi, maka CPU dapat segera merespon kejadian tersebut tanpa harus menunggu seluruh program utama selesai. Setelah interupsi selesai ditangani, CPU dapat kembali melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Dengan adanya sistem interupsi, mikrokontroler dapat memberikan respon yang lebih cepat terhadap suatu kejadian. Selanjutnya ada ADC atau Analog to Digital Converter, yang dimana berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh CPU. Nah, hal ini diperlukan karena CPU pada dasarnya bekerja menggunakan data digital. Sedangkan banyak sensor di dunia nyata menghasilkan sinyal analog berupa tegangan yang nilainya dapat berubah secara kontinu. Sebagai contoh, sebuah sensor suhu dapat menghasilkan tegangan tertentu sesuai dengan temperatur yang terukur. ADC ini akan mengubah nilai tegangan tersebut menjadi angka digital. Setelah itu, CPU dapat membaca dan mengolah nilai tersebut. Jadi, ADC dapat dianggap sebagai jembatan dari dunia analog menuju sistem digital mikrokontroler. Kemudian terdapat DAC atau Digital to Analog Converter, di mana ini berfungsi untuk mengubah data digital dari mikrokontroler menjadi sinyal analog. Sebagai contoh, apabila CPU menghasilkan suatu nilai digital, tetapi perangkat yang dikendalikan membutuhkan tegangan analog tertentu, DAC dapat digunakan untuk melakukan konversi tersebut. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua jenis mikrokontroler mempunyai DAC internal. Pada beberapa mikrokontroler, DAC harus ditambahkan menggunakan komponen eksternal atau fungsi serupa dilakukan menggunakan PWM. Lalu ada juga sirkuit osilator, yang dimana berfungsi untuk menghasilkan sinyal clock yang digunakan sebagai acuan waktu kerja mikrokontroler. Clock ini menentukan kapan instruksi dan proses dilakukan di dalam CPU ini. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa osilator juga dapat terhubung dengan komponen kristal dari luar. Tanpa adanya clock ini, CPU tidak mempunyai acuan waktu untuk menjalankan instruksi secara teratur. Terakhir ada VCC dan GND, di mana VCC ini merupakan terminal yang digunakan untuk memberikan tegangan sumber kepada mikrokontroler, sedangkan GND ini atau ground merupakan titik referensi tegangan nol dari sistem. Jadi kedua bagian ini diperlukan agar mikrokontroler ini dapat menyuplai daya sehingga seluruh rangkaian di dalamnya dapat bekerja. Jadi dari kedua arsitektur ini baiklah, setelah memahami bagian dari kedua arsitektur tersebut, kita dapat melihat perbedaan yang cukup jelas. Pada mikroprosesor ini, bagian utama yang terintegrasi di dalam chip terutama adalah bagian pemrosesan seperti ALU, control unit, dan register. Sedangkan memori serta perangkat input dan outputnya dihubungkan dari luar mikroprosesor. Karena itu, untuk membentuk sebuah sistem komputer menggunakan mikroprosesor, diperlukan berbagai komponen tambahan. Sedangkan pada mikrokontroler, CPU, memori, input-output, timer, sistem interupsi, dan berbagai perangkat pendukung lainnya sudah banyak yang sudah terintegrasi dalam satu chip. Jika disederhanakan, maka mikroprosesor adalah CPU dalam sebuah chip, sedangkan mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer yang sederhana dalam sebuah chip. Karena arsitekturnya berbeda, penerapannya juga berbeda. Mikroprosesor
banyak digunakan pada sistem yang membutuhkan kemampuan pemrosesan yang tinggi dan fleksibel, misalnya komputer dan sistem komputasi yang kompleks. Sedangkan mikrokontroler ini banyak digunakan untuk sistem yang tertanam atau embed system, yaitu sistem yang dibuat untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya adalah pengontrol mesin cuci, sistem lampu otomatis, alat ukur digital, sistem kontrol motor, sistem sensor, robot, maupun berbagai perangkat berbasis Arduino. Nah, jadi dapat kita simpulkan, mikroprosesor dan mikrokontroler sama-sama memiliki CPU sebagai bagian yang digunakan untuk menjalankan instruksi dan mengolah data. Perbedaan utamanya itu terdapat pada tingkat integrasi komponennya. Pada mikroprosesor, komponen seperti memori dan perangkat input-output ini pada umumnya berada di luar chip sehingga membutuhkan komponen eksternal untuk membentuk sebuah sistem yang lengkap. Sedangkan pada mikrokontroler, CPU, memori input-output timer, sistem interupsi, serta beberapa perangkat tambahan lainnya sudah terintegrasi dalam satu chip. Oleh karena itu, mikroprosesor lebih sesuai untuk sistem komputasi yang membutuhkan kemampuan pemrosesan tinggi dan fleksibilitas yang besar. Sedangkan mikrokontroler lebih sesuai digunakan untuk sistem kendali tertentu yang membutuhkan ukuran kecil, penggunaan daya yang relatif rendah, dan rangkaian yang lebih sederhana. Jadi, apabila ditanya mikroprosesor itu berfokus kemana, maka jawabannya berfokus pada proses komputasi, sedangkan mikrokontroler berfokus untuk menggabungkan proses komputasi dari fungsi pengendalian dalam satu chip. Baik, demikian penjelasan mengenai arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroler beserta fungsi dari masing-masing bagiannya. Sekian video saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.